Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edukasi, kali ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah kemarin kita membuat tampilan skill pasport, di mana ada dua, ada tampilan halaman depan dan keterangan report nilainya. Nah, di video tutorial kali ini kita akan menghubungkan skenario navigasinya sesuai flowchart ini, ya. Jadi bagaimana alurnya sehingga apa yang kita gunakan, apa yang kita buat itu sesuai, ya, dimana UH1 kalau berhasil ke UH2. Perhatikan ini ya, kalau berhasil ke UH2. Kemudian kalau ini skenario 1 dia berhasil terus ya, UH3 dia ke UTS, ke UH3, kemudian ke UH4, ujikom dan skill pasport. Tapi ada kalanya tidak berhasil. Skenario 2 UH1 tidak berhasil nih, remedia. Kemudian dia lanjut, kalau berhasil dia langsung ke UH2, next step. Tapi kalau tidak berhasil, ke halaman pra-assessment atau halaman awal ujian. Kita ulang, restart quiz. Lupa berarti rugi dong kalau udah nyampe sini. Tidak, karena ini aplikasi bisa digunakan terus menerus karena pembelajarannya bisa lewat ini, ya. Kemudian kalau UTS tidak ada kesempatan remedial, langsung ke sini. Kalau gagal, berarti kalau udah sampai UTS gagal, ya udah lagi dari sini. Supaya anak ketika menggunakan ini dan dinyatakan punya skill paspor, dia menguasai semua KD yang disajikan dalam aplikasi ini. Kita paham ya? Baik, kita mulai. Ingat ya, kita skenario 1 dulu. Ini lulus semua. Nanti untuk remedial nanti. Ini ya tahapannya. Baik, kita ke aplikasi. Oke, ini halaman anggap saja pra-assessment meskipun belum jadi ya. Ini ya, pra-assessment belum jadi, kita anggap saja ini halaman pra-assessment. Oke, kita mulai dengan tombol mulai ujian, mulai start mulai ujian. Nah, ini kemana? Ini langsung ke add trigger. Kemana? Jump to slide, kemudian ke UH1 ya, when, kapan, ketika diklik. Apa yang diklik? Button ini. Oke, kita lihat perubahannya. UH1 tidak di sini berdiri sendiri. Ingat yang di sini belum ada interaksinya dengan scene yang lain. Nah, UH1 kita akan ke sini. Yuk. Ya. Oke. Kemudian UH1 kalau berhasil sukses. Ini ya, menerjemahkan ini. Ya, kalau berhasil ke UH2. Hanya di sini tulis lanjut ke UH2. Berarti add trigger, jump to slide, jangan next slide tapi ke UH2. Oke. Lanjut, maka lihat history view-nya. UH2 akan ke bawah. Ya. Jadi ini skenario berhasil dulu ya. Ini ketika sukses ke sini. Supaya lebih ini kita close dulu semua supaya lebih jelas lagi. Perhatikan ya, sekali lagi yang tadi di story view-nya berdiri sendiri sini. Ketika sudah dinavigasi atau kita gunakan navigasi itu pakai trigger ya, sehingga urutannya akan berpengaruh juga ketika sudah diatur.
Nah, ini tadi UH1 ya sebelum UH2. Tadi belum diatur triggernya, dia berdiri sendiri. Nah, ini yang belum diatur ke sini. Baik, kita skenario berhasil dulu. Sekali lagi, ingat skenario berhasil. Kemudian kita ke UH2, sukses, lanjut ke UTS ya. Ini ya. Ketika dia berhasil ke sini, ke UTS. Oke. Ke UTS ini, nah ini triggernya masih kosong, add trigger, jump to select, kemudian UTS. Nah, awal UTS. Oke. Sip. Maka scene UTS akan di bawah ini. Nah, ini pentingnya. Jadi tiap kita level itu dibuat satu scene itu ada awal, ada bank soal, dan result sementara level tersebut. Result sementara untuk menentukan dia berhasil atau tidak. Untuk awal, untuk menghubungkan navigasi result sebelumnya. Jadi lebih terarah gitu ya. Oke. Kemudian dari UTS, kita lihat dari UTS dia ke UH3. Dari UTS lanjut ke UH3. Ini benar ya, tinggal kita sampaikan triggernya UH jump to slide UH3 awal ya, awal UH3. Oke, lihat di story view-nya UH3 sudah berpindah, pindahnya kemana? Ke sini, UH3 di bawahnya UTS. Terus berurut ya. Kemudian kita ke UH3. Setelah UH3 kemudian dia lanjut ke UH4 atau ulangan harian 4. Oke, lanjut ke UH4 ini ya, tombol ini. Jadi tadinya berdiri sendiri, dia nggak bisa ini. Nah, setelah kita atur navigasinya nanti akan berurut UH4. Oke, kemudian pasti story view-nya UH4 akan berpindah ke sini. Kita ke UH4 terakhir, capaian UH4 kalau berhasil, ini berhasil dulu ya, lanjut ke uji kom. Nah, ini masih kosong, add trigger, jump to select, kemudian awal uji kom. Oke, maka di story view-nya uji kom akan pindah ke sini. Dan lihat di yang berdiri sini ini tinggal remedial dan sertifikat. Nah, uji kom ketika berhasil, sukses, awas jangan salah ya, sukses, dia bisa cetak skill paspor, yaitu SIN sertifikat. Makanya SIN sertifikat saya buat SIN sendiri supaya lebih memudahkan untuk navigasi. Nah, sertifikat sudah, tinggal kita atur remedial. Ingat, remedial UH1 itu ketika gagal di UH1. Makanya ini kita close dulu ya biar lebih mudah. Oke, kita close dulu. Ingat ya, alurnya ketika gagal di UH1 maka dia remedial. Berarti kita klik result UH1, failure atau gagal ya, silahkan remedial UH1. Kita sudah siapkan tombolnya, add trigger, jump to slide, kemudian ke remedial UH1 ini. Oke, maka dia akan beralih ke sini ya.
Ingat, remedial tuh ada keputusannya gini. Remedial kalau berhasil ke UH2, kalau tidak, ini ya, kalau berhasil ke UH2, kalau tidak ya ke pra-assessment. Artinya pra-assessment tuh balik lagi ke sini, ke halaman ini, awal ujian. Oke, kita klik. Syaratnya kalau lulus dia ke lanjut UH2, benar ya. Inisial dari tombolnya, jump to slide ke UH2. Oke, kita lihat alur panahnya. Nah, dia bersampingan dengan UH2 ya. Kemudian kalau gagal dia ke ujian. Ini bukan ujian. Kembali ke ujian, klik jump to slide awal ujian. Oke. Seperti ini, maka dia kembali ke sini. Lagi untuk memastikan kalau gagal awal. Oke. Nah, ini kemudian kita ke UH2. UH2 juga sama. Kita hubungkan dengan remedialnya, file remed UH2, add trigger, jump to slide, cari yang awal remed 2. Ini ya, awal remed 2. Oke, maka di story view-nya dia balik ke sini ya. Oke. Kemudian terus dia fokus. Ingat di remedial 2 itu ada lulus. Kalau lulus dia ke, ingat, nah ini ada salah ya, masa ke UH2 lagi. Jika lulus dia ke UTS, tapi kalau gagal dia ke halaman awal. Ini berarti lanjut ke UTS, lanjut ke jump to awal UTS. Kemudian jika gagal dia balik ke tadi halaman awal ujian. Oke, kita sudah ke remed 2. Untuk UTS tidak ada remed ya. Sekali lagi, untuk UTS tidak ada remed. Tapi tadi belum, ketika dia gagal UTS, itu kan belum. Ulang lagi, artinya dia balik ke awal ujian. Jump to slide, dia ke awal ujian. Oke, udah ya, tidak ke remed lagi jika gagal. Tapi kalau sukses dia lanjut ke UH3. Kemudian UH3 ini kalau berhasil ke UH4. Kemudian kalau gagal dia ke remedial UH3. Tadi kan remedial UH3 masih berdiri sendiri ya. Ini UH3 masih berdiri sendiri di sini. Oke, kita lanjut lagi. Remedial 3, add trigger. Jika gagal, jump to slide awal remed 3. Nah, ini memudahkan kita ya di awal. Dan inisial ininya, oh harus awal UH3.
3 itu sih. Nah, dia pindah, maka dia ada di samping UH4. Oke, kemudian remed 3 jika lulus ke UH4. Nah, ini belum tersambung. Remed jump to select ke UH4. Kemudian jika gagal dia balik ke awal ujian. Oke, ini remedial UH3. Satu lagi remedial UH4. UH4 kan jika gagal dia remedial ya, remedial ke UH4. Oke, maka dia UH4 ada di samping ini ya. Kemudian UH4 jika lulus, kalau remedialnya lulus, maka dia lanjut ke uji kom ya. Ini lihat, pastikan dulu nih remed UH4 ini jika berhasil bisa juga ke uji kom ya. Jika berhasil di sini langsung uji kom, tapi jika melalui remed dulu dia bisa ke uji kom dengan catatan dia lulus. Ini lanjut ke uji kom. Oke, trigger sama perintahnya hampir sama, hanya butuh ketelitian, harus benar antara flowchart dan juga alur flowchart dan perintah dari trigger. Jika gagal, ingat kita ke layar. Jika gagal, maka dia kembali ke home, ke awal ujian. Oke, seperti itu. Maka jadinya seperti ini, memanjang. Semuanya berlabuh ke awal ujian. Nah, ini report paling terakhir. Kemudian awal ujian di sini. Nah, awal ujian supaya dia nol lagi di tampilan awalnya, maka di sini harus ada reset variabel. Reset variabel, reset result. Di sini silahkan UH1 timeline. Oke, maka dia nilai yang awal itu digantikan. Pak, kenapa nggak diulangi saja? Susah nanti ya. Mendingan kita ulangi, toh dengan mengulangi semua dia belajar dari awal. Jadi pembelajarannya dengan, nah di sini enak tuh, result UTS, kemudian kalau tidak ini aja result UTS UH3, kemudian UH4, kemudian remed UH1, kemudian remed UH2, kemudian remed UH3, kemudian remed UH4 ya. Oke, ini sudah di reset semua, jadi nilainya akan kosong lagi. Begitu ya skenarionya. Kemudian di ini report dia akan kembali kemana gitu ya.
kembali mana? Ingat di home, ini home, kembalinya kita ke halaman awal. Jangan reset, kita reset course aja supaya lebih mudah. Reset course berarti di story view-nya reset course berarti dia balik lagi ke halaman di sini ya. Kemudian kalau keluar ini silang, kita ke exit course, tadi akan keluar. Oke, saya kira itu. Nah, ini lihat ya, exit course keluar. Nah, ini sudah tampilannya, interaksinya. Ini terjemahan dari flowchart ini ya. Bagaimanakah reviewnya akan saya jadikan satu video tertentu dengan skenario, beberapa skenario. Contoh, kalau siswanya langsung lulus, ada yang tidak lulus di tengah jalan, ada yang tiap level itu remedial, itu bagaimana nanti akan saya bahas di